Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Miss akan sedikit menjelaskan mengenai pembagian hukum mad. Ya, ini sudah kalian catat kemarin. Oke. Untuk pembahasan kita harus ketahui dulu apa itu mad. Mad itu adalah artinya bacaan panjang. Bacaan panjangnya seberapa harokat itu tergantung. Nanti ada yang 2 harokat, ada yang 4, ada yang 5, dan ada yang 6 harokat. Tergantung dia termasuk ke mad apa. Ya, jadi nanti ada bagiannya masing-masing. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, kemudian hukum mad itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama mad asli dan yang kedua mad far'i. Mad asli adalah bacaan mad yang dia tuh berdiri sendiri tanpa adanya huruf tambahan yang memanjangkan. Jadi dia asli dari huruf itu sendiri. Misalkan ada waw sukun, ada alif, itu bukan tambahan, melainkan yang memang dia asli, hurufnya harus ada di situ dan harus sukun. Nah, jadi itu dia dibaca panjang, mad asli. Sedangkan mad far'i itu yaitu ada bacaan panjang yang tidak berdiri sendiri atau ada huruf tambahan seperti hamzah atau sukun sehingga dibaca panjang. Oke, untuk pembahasan lebih detail nanti kita bahas di bagian mad far'i ya. Nah, kemudian di mad asli ini dibagi menjadi ada 4 yang masuk ke dalam mad asli. Yang pertama itu mad tobi'i, yang kedua mad iwad, yang ketiga mad silah qasirah, dan yang keempat mad tobi'i harfi. Sedangkan mad far'i itu dibagi menjadi ada macam-macamnya nih. Itu bagian mad far'i. Yang pertama yaitu bacaan mad yang bertemu dengan hamzah. Ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, ada mad badal. Kemudian bacaan mad yang bertemu dengan sukun. Yang pertama mad aridli sukun, mad lin, mad lazim mustaqal kilmi, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mustaqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, kalau misalkan ada yang nanya ada berapa yang masuk ke dalam mad far'i, maka kita gabungkan antara bacaan mad yang bertemu dengan hamzah dan bacaan mad yang bertemu dengan sukun. Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang masuk ke dalam mad far'i ada 10. Oke, kita bahas satu ya. Satu yaitu mad asli. Nah, mad asli ini kan tadi ada 4 bagian. Nah, bagian pertama yaitu mad tobi'i. Ingat ya, mad asli itu terbagi atas 4 bagian. Yang masuk ke dalam mad asli itu ada 4. Yang pertama mad tobi'i, yang kedua mad iwad, yang ketiga mad silah qasirah, dan yang keempat mad tobi'i harfi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mad tobi'i. Untuk mad tobi'i ini kita sudah pernah mempelajarinya. Mad tobi'i yaitu bacaan panjang yang asli tanpa adanya huruf tambahan yang menyebabkan terjadinya mad. Nah, mad tobi'i pasti mad asli. Tapi mad asli belum tentu mad tobi'i. Karena apa? Karena mad asli kan tadi ada 4 bagian, ada mad asli tobi'i, ada mad asli mad iwad gitu. Jadi mad asli belum tentu mad tobi'i. Nah, kemudian jadi kalau misalkan ditanya ada berapa pembagian mad asli, berarti ada 4, sebutkan 4 itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Mad tobi'i itu bacaan panjang yang asli tanpa adanya huruf tambahan yang menyebabkan terjadinya mad. Hurufnya ada 3, alif sebelumnya berharokat fathah, waw sukun sebelumnya berharokat dhamma, dan ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Udah paham ya? Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Oke. Yang kedua yaitu mad iwad. Nah, kita harus tahu pengertiannya dulu nih biar kita paham ya. Mad iwad menurut bahasa mad artinya bacaan panjang, sedangkan iwad artinya pengganti. Ya, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah artinya berhentinya bacaan pada tanwin fathah atau fathatain di akhir kalimat. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Not, mad iwad hanya ada di akhir ayat atau ketika kita berhenti, ketika kita mewakafkan bacaan kita. Sini kita kasih contoh. Wal jibala autadan. Nah, contoh yang pertama yaitu wal jibala autadan. Ini ada di akhir ayat ya.
autadan. Karena ada fathatain di akhir ayat, maka harus menjadi mad iwad. Dengan cara apa? Dengan cara diganti fathatain ini diganti menjadi fathah biasa. Fathah biasa ya. Jadi cara bacanya seperti ini. Wal jibala autada. Jadi bukan wal jibala autadan. Tulisannya emang autadan, tapi kalau bacanya wal jibala autada gitu. Begitu juga contoh yang kedua. Fi dinillahi afwajan. Dibaca fi dinillahi afwaja. Mengganti fathatain ke dalam fathah biasa. Itu dalam pembacaan ya mad iwad. Oke, itu ya. Kemudian di sini buku hitam ya, siapa yang bawa buku hitam ke rumah? Kita bahas di sini juga ada di halaman 60. Membahas mengenai mad iwad. Oke. Nah, contohnya banyak di sini. Tuh ya. Wan nasyirati nasyra. Diganti fathatain menjadi fathah biasa. Fal asifati asfa. Seperti itu. Oke. Paham ya? Nah, selain di akhir ayat, ini ayat ya. Mad iwad juga terjadi apabila dia berhenti. Berhenti misalkan. Oke, baca di sini. Illa du'a awwanida'a. Apabila berhenti di sini, maka itu mad iwad. Tapi kalau misalkan disambung, itu tidak menjadi mad iwad. Illa du'a awwanida'an summum bukmun. Jadi dia bukan mad iwad kalau tidak berhenti. Ini juga bukan ya, kayak fawqakum sab'an shidada. Sab'an shidada. Di bacaan ini mana yang mad iwad? Yang ini shidada. Karena kita berhenti. Waqaf ayat. Yang sab'ah, terus ini hukumnya apa yang sab'ah? Hukumnya adalah ikhfa, bukan mad iwad ya, begitu. Jadi mad iwad itu apabila ada fathatain, dia berada di akhir ayat atau ketika kita akan memberhentikan bacaannya. Ya, mau diberhenti nggak disambung. Tidak disambung, oke? Nah, kemudian untuk mad iwad ini ada pengecualian. Pengecualiannya itu apabila ada huruf tamarbuto yang berharokat fathatain. Tamarbuto berharokat fathatain berada di akhir ayat dan waqaf, maka dibacanya hasukun tanpa dipanjangkan. Ya. Huruf tamarbuto ini bukan termasuk mad iwad. Jadi apabila tamarbuto di akhir ayat, nah, maka cara bacanya itu tidak di mad iwadkan. Bukan seperti ini ya. Yatlu suhufam mutahharatan atau mutahharata. Bukan seperti itu, melainkan dibaca menjadi hasukun, dirubah. Yatlu suhufam mutahharah. Pengecualian untuk tamarbutoh, tidak dibaca mad iwad, tidak diganti menjadi fathah biasa, melainkan diganti menjadi sukun. Ya, barakallahu fiik. Silakan yang mau bertanya, yang belum paham ya.